find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Enwarifani, NPM saya D1A0171047. Baiklah, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan secara ringkas isi buku yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Buku ini ditulis oleh Swendi Fakrudin yang diterbitkan oleh PT IPB Pers Kampus IPB Taman Kencana Bogor. Buku ini diterbitkan pada tahun 2013. Sudah lumayan lama ya. Buku ini sendiri terdiri dari 6 bab. Yang pertama itu pendahuluan, yang bab kedua itu analisis kebijakan, bab yang ketiga pendekatan partisipatif, bab yang keempat analisis stakeholder, dan bab yang kelima metode kuantitatif, bab terakhir atau bab keenam itu contoh aplikasi dalam riset. Oke, langsung saja. Di sini saya memulai dengan paradigma pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Konsep pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekonomi, ekosistem, dan sosial itu disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini maksudnya berkelanjutan secara ekonomi yaitu setiap kegiatan pembangunan itu hendaknya dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi seperti pemeliharaan kapital dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Nah, selanjutnya berkelanjutan secara ekosistem yaitu mengandung arti bahwa setiap kegiatan pembangunan hendaknya dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk dengan keanekaragaman hayati. Nah, dan yang terakhir, berkelanjutan secara sosial itu mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, terus mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan. Nah, dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah, agar semua tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini bisa tercapai, maka hubungan antara tujuan sosial dan ekonomi ini diperlukan kebijakan ekonomi yang meliputi intervensi pemerintah secara terarah, pemerataan pendapatan, penciptaan kesempatan kerja, dan pemberian subsidi bagi pembangunan yang memerlukannya. Oke, selanjutnya hubungan antara tujuan sosial dan ekologi ini memerlukan strategi yang perlu ditempuh adalah partisipasi masyarakat dan swasta serta konsultasi. Pembangunan selalu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan politik. Pembangunan dapat dikatakan sebagai vektor dari tujuan sosial untuk suatu masyarakat. Tujuan tersebut merupakan apa yang ingin dicapai atau dimaksimalkan oleh masyarakat, yaitu dapat menaikkan pendapatan per kapita misalnya, atau seperti perbaikan kondisi gizi dan kesehatan, pendidikan, akses terhadap sumber daya, distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan ini dapat diartikan sebagai persyaratan umum di dalam vektor pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera. Selanjutnya yaitu analisis kebijakan. Kebijakan ini adalah peraturan yang telah ditetapkan atau disetujui untuk dilaksanakan guna mempengaruhi suatu keadaan atau pertumbuhan, baik besarnya ataupun arahnya yang meliputi masyarakat umum. Secara sederhana atau secara ringkas, kebijakan ini sering diartikan sebagai solusi atas suatu masalah. Kebijakan ini merujuk pada 3 hal, yakni sudut pandang, rangkaian tindakan, dan peraturan. Ketiga hal ini menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan tindakan. Kebijakan ini mempunyai tujuan, dan tujuan dari analisis kebijakan ini adalah untuk menganalisis dan mencari alternatif kebijakan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambil keputusan bagi para penentu kebijakan. Selanjutnya
selanjutnya yaitu ada kebijakan publik. Ini sering didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungan. Nah, analisis kebijakan publik ini juga memiliki tujuan. Tujuannya yaitu memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya pemecahan masalah-masalah publik. Nah, di dalam analisis kebijakan ini terdapat informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen tentang berbagai alternatif kebijakan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. Nah, analisis kebijakan memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu analisis prospektif, yang kedua analisis retrospektif, dan yang ketiga analisis terintegrasi. Analisis prospektif ini adalah kebijakan yang terkait dengan produksi dan transformasi informasi sebelum tindakan kebijakan dilakukan. Analisis yang retrospektif ini yaitu berkaitan dengan produksi dan transformasi informal setelah tindakan kebijakan dilakukan. Yang ketiga, yang terakhir, analisis terintegrasi ini adalah kebijakan yang secara utuh mengkaji seluruh daur kebijakan dengan menggabungkan analisis prospektif dan retrospektif. Analisis yang ketiga ini menggabungkan dua analisis yang tadi sebelumnya. Tujuan dari analisis kebijakan ini adalah menganalisis secara alternatif kebijakan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambil keputusan bagi penentu kebijakan. Analisis kebijakan ini adalah ilmu yang menghasilkan informasi relevan dengan kebijakan publik. Nah, artinya kebijakan dan kebijakan publik ini berbeda, tetapi mereka saling berkaitan. Yang selanjutnya yaitu ada formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan ini adalah suatu tahapan dalam proses kebijakan yang dapat diterima dan relevan dengan tindakan untuk menganalisis masalah publik yang didefinisikan dan ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif ini adalah bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat baik secara aktif ataupun sukarela dari masyarakat itu sendiri. Nah, bentuk partisipatif masyarakat dalam proses pembangunan yaitu partisipasi dalam membuat keputusan. Maksudnya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat mereka dan aspirasi dalam menilai suatu rencana pembangunan yang akan dilakukan. Selanjutnya, partisipasi dalam pelaksanaan. Maksudnya di sini adalah partisipasi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan operasional berdasarkan rencana yang telah disepakati bersama dengan masyarakat dan yang membuat kebijakan pembangunan ini. Selanjutnya, partisipasi dalam manfaat. Maksudnya partisipasi dalam manfaat ini adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menggunakan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu partisipasi dalam evaluasi. Nah, maksudnya partisipasi dalam evaluasi ini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaannya dalam menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan serta memelihara hasil-hasil dari pembangunan ini sendiri. Nah, itu tadi penjelasan tentang pendekatan partisipatif. Selanjutnya yaitu analisis stakeholder. Apa sih itu stakeholder? Stakeholder ini adalah suatu masyarakat, kelompok maupun individu yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan hasil kajian atau suatu proses pembangunan. Nah, stakeholder ini sering juga didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Stakeholder ini adalah bagian yang secara langsung terkait dengan hasil kajian, seperti proses pembangunan ataupun kebijakan lainnya. Stakeholder ini memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama stakeholder primer atau yang stakeholder utama, yang kedua stakeholder pendukung atau sekunder, yang ketiga adalah stakeholder kunci. Analisis stakeholder ini sangat berguna dalam proses pembangunan, yaitu berguna untuk mengumpulkan informasi mengenai kelompok
ataupun individu yang terkait, kemudian mengkategorikan informasi dan menjelaskan konflik antar kelompok dan kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik. Analisis stakeholder ini juga menjadi alat yang sangat penting dalam proses kebijakan pembangunan ini untuk mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Nah, pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun organisasi yang terkena dampak dari suatu perencanaan program pembangunan ini sendiri. Sumber informasi stakeholder ini bisa diperoleh dari dokumen pemerintah ataupun LSM, kemudian dari laporan atas hasil penelitian yang relevan, kemudian anggota masyarakat, yang keempat dari tokoh masyarakat itu sendiri, yang kelima pelaku usaha, aparat pemerintah atau pemimpin formal, aktivitas LSM, dan tokoh politik lainnya. Nah, selanjutnya yang ini adalah metode apa saja sih yang digunakan dalam analisis kuantitatif. Metode dalam analisis kuantitatif ini sendiri ada 5, yaitu PRA, yang kedua analisis prospektif, yang ketiga AHP, yang keempat adalah TOA, dan yang kelima MDS. Yang pertama metode yang pertama yaitu PRA sering digunakan untuk memahami masalah dan merumuskan kebijakan guna memecahkan pembangunan pedesaan. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu analisis prospektif. Analisis prospektif ini adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan hal-hal yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang dengan melihat situasi masa sekarang. Analisis prospektif ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang. Yang kedua, untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu untuk menerjemahkan strategi ke dalam prioritas perencanaan, tujuan umum, dan menentukan prioritas dalam proses perencanaan pembangunan. Nah, metode analisis yang ketiga yaitu AHP. Metode AHP ini yang digunakan untuk pemecahan masalah yang kompleks dan tidak struktur dalam kelompok-kelompoknya. Artinya, analisis AHP ini lebih baik digunakan untuk masalah yang sedikit rumit seperti itu. Nah, yang keempat, analisis TOA, yaitu metode ini merupakan alat yang dapat membantu pengambil kebijakan dan memahami konflik, penggunaan sumber daya, dan preferensi stakeholder. Yang terakhir yaitu